Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, Tito Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari sebuah trigonometri mengenai tentang koordinat kutub dan kartesius. Apa itu koordinat kutub dan kartesius? Koordinat kartesius adalah koordinat yang mempunyai nilai X atau Y, sedangkan kutub itu mempunyai nilai R atau derajatnya atau alfa derajat. Yang perlu dipahami untuk koordinat kutub atau kartesius yaitu tentang yang harus dihafal, yaitu tentang sin konstan pada sudut-sudut istimewa, karena akan sangat berhubungan dengan ini semua, sin 30, cos 45 atau tangan 60 dan seterusnya. Koordinat kutub. Definisi koordinat kutub. Pada koordinat kutub terdapat garis horizontal yang disebut sumbu kutub. Perhatikan gambar ini. Titik yang paling kiri dari sumbu kutub disebut titik asal atau titik kutub. Titiknya di sini saya tulis dengan O. Disinilah titiknya. Jika ada titik pada sistem sumbu kutub dinyatakan dengan P dalam kurung R, A. R ini apa? R adalah jarak antara P dengan kutub O, atau jarak antara P dengan kutub O ini. Misal di sini ada kutub O, maka di sini ada kutub O, kemudian ini adalah jaraknya antara P dan O, ini adalah jaraknya ditulis dengan R. Kemudian untuk alfa menyatakan sudut yang terbentuk atau dibentuk oleh garis OP dengan sumbu kutub itu sendiri. Ini adalah alfanya. Jadi jarak inilah yang ditulis di belakang. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Misal saya mempunyai titik S di mana R-nya adalah 7 dan alfanya adalah 30, maka bentuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini titiknya adalah S, kemudian ini jaraknya R itu besarnya 7, kemudian sumbu kutubnya ada di X sampai O ini sendiri. Jadi 30 derajatnya ada di mana? 30 derajatnya ada di sini. Nah, 30 derajatnya ada di situ. Kemudian ada hal yang perlu diketahui untuk pembentukan sudut. Terkadang ingat, yang harus kita ingat, alfa derajat itu akan terbentuk jika misal ini adalah garis horizontal, ini ngadep ke bawah derajatnya, misal ini titik Q, maka derajatnya itu, alfa derajat itu diambil dari sini berlawanan dengan jarum jam sampai ke titik ini, seperti itu ya. Ini adalah alfa derajatnya. Jadi tinggal kita lihat ada di posisi mana. Ada beberapa buku yang menulis ini dalam diagram lingkaran untuk kutub ini. Jadi sejauh jaraknya berapapun, jika dia ada di titik ini atau titik ini atau titik ini, maka dia jaraknya sama sejauh 7 jaraknya 7 kaki atau 7. Jadi ini ke sini adalah 7, ini ke sini 7, ini juga jaraknya ini ke sini adalah 7 derajat. 7. Untuk derajatnya tinggal dilihat
ini ada di kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Jadi tinggal lihat aja dia ada di kuadran keberapa untuk derajatnya, atau untuk alfa derajatnya. Hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Jika kita gabungkan antara koordinat kutub dan kartesius, maka akan terbentuk kurang lebih seperti ini. Perhatikan diagram kartesius ini ada X, ada Y, ini ada X, ada Y, atau beberapa buku memberitahukan bahwa ini adalah titik koordinat dan titik apsis, dimana yang apsis adalah titik X, ini adalah apsis, ini bentuknya. Misal saya punya ini adalah apsis, dan ini adalah ordinat. Misal saya punya titik merah ini, jarak antara merah dengan ini adalah R derajat, kemudian alfanya adalah sudut antara apsis dengan R ini, dan titik P ini ditulis dengan, kalau di kartesius ditulis X, Y, kalau di koordinat kutub itu ditulis R, alfa derajat. Jadi ini ada beberapa buku yang menulis ini adalah A, B. Beberapa buku menulis A, B. Karena kita perhatikan di sini. Ini adalah X-nya atau jarak X-nya, ini jarak Y-nya, atau bisa ditulis dengan ini adalah absisnya, X ini adalah absisnya, kemudian Y ini adalah ordinat. Ingat ya, ini absis adalah garis horizontal, ordinat adalah vertikal. Di sini ditulis dengan lambang B, di sini lambang A biasanya. Jadi dari gambar ini kita bisa dapat sebuah rumus tentang hubungan antara koordinat kartesius dengan kutub. Jika ingat sin konstan, rumusnya adalah sin demi sami desa, maka disinilah digunakan. Jadi jika ada sin A kuadrat sama dengan B per R, ingat depan per miring, B adalah depannya, perhatikan ini adalah sudutnya, ini adalah sudutnya. Jika ada sin alfa derajat adalah B per R, maka dari rumus ini kita buat rumus yang baru, maka nilai B didapat dari R kali sin alfa. Jadi konsepnya gini ya, jika ada bentuk sin alfa derajat per 1 sama dengan B per R, ini tinggal dikali silang aja, ini dikali silang, ini juga dikali silang, itu dapatlah B sama dengan R kali sin alfa derajat. Kemudian untuk cosnya, perhatikan tetap pada sudut ini, cos adalah samping per miring, maka A per R, maka untuk dapat nilai A sama dengan R kali cos alfa derajat. Seperti itu ya konsepnya ya. Kemudian untuk tangannya, tangan alfa derajat sama dengan B per A, ingat depan per samping, maka untuk dapat sudutnya kita bisa diambil dari tangan ini, sudutnya akan terbentuk dari ars tan B per A atau akar pangkat satunya, min 1, akar pangkat dari tangan itu sendiri, nilai tangannya. Yang perlu diperhatikan pada titik ini adalah tentang teorema Pythagoras. Untuk dapat R itu kita menggunakan teorema Pythagoras. Ingat rumus teorema Pythagoras apa? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu dapat R. Untuk dapat R-nya, maka akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dapatlah R ini. Ingat,
Ini adalah rumus teorema Pythagoras. Lanjut. Contoh soal. Diketahui P 8,45 derajat, maka nyatakan P dengan koordinat kartesius. Ingat, koordinat kartesius adalah berarti ubah nilai P ini ke dalam bentuk P dalam kurung X, Y atau A, B. Ingat, A sama dengan X, B sama dengan Y. Jadi kita akan dapat A didapat dari B. Lihat, ini ada di halaman 278. B didapat dari R kali sin alfa. A didapat dari 8 kali cos alfa sama dengan 8 kali setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi di sini didapat, ingat ini cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Maka B-nya sama dengan 8 kali sin 45 derajat sama dengan 8 kali setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kayak ini dicoret dapatlah 4, ini dicoret juga dapat 4 akar 2. Jadi titik X, Y atau A, B nya kita dapat P X, Y sama dengan 4 akar 2, 4 akar 2. Kemudian satu contoh soal lagi. Tentukan koordinat kutub dari titik B dengan akar 3, min 3. Kita perhatikan di sini ada akar 3, min 3. Maka jika dibuat kartesius, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kartesius. Akar 3 itu terbentuk ada di sini, kemudian min 3 ada di bawah, berarti yang Y negatif ada di bawah. Karena di sini Y-nya negatif, maka dia akan ada di bawah. Di sini X positif, ini Y negatif, ini X negatif, ini Y positif. Jadi akar 3, min 3. Di sini adalah akar 3, ini komanya min 3. Dan ini adalah jaraknya R. Bagaimana dapat jarak R? Kita pakai teorema Pythagoras. Jadi R-nya akan didapat dari akar 3 kuadrat dan sudutnya ini ya. Ini adalah sudutnya. Ini adalah sudut alfanya. Jadi R didapat dari akar 3 kuadrat diambil min 3 kuadrat sama dengan 3 ditambah 9. Karena min 3 kuadrat sama dengan 9 didapat sama dengan 12. Akar 12 kita pecahkan lagi menjadi 4 akar 3. 4 kali 3, 4-nya kita sederhanai, kita akarin jadi 2, 3-nya tetap jadi 2 akar 3. Kita dapat R-nya adalah 2 akar 3. Di sini R sama dengan 2 akar 3. Nah, sudutnya kita pakai tangan, rumus tangan tadi, tan alfa sama dengan B per A. Tan B per A adalah, ingat B, jika ini A, B, maka B per A sama dengan min 3 per akar 3 sama dengan min akar 3. Ingat konsepnya, ketika bentuk seperti ini kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan real. Jadi bentuknya adalah min 3 per akar 3 dikali dengan sekawan akar 3 per akar 3, maka dapatlah min sama dengan min 3 per 3 dikali akar 3. Ini dicoret jadi negatif akar 3. Negatif akar 3 berapa sih tan yang hasilnya min akar 3? Kita lihat negatif akar 3 ini tan 60, karena ini ada di kuadran keempat, maka 360 diambil 60
sama dengan 300. Jadi alfa derajatnya adalah 300 derajat. Jadi jarak ini ke sini adalah 300 derajat. Jadi titik ini kita dapat P sama dengan, misal ini adalah B, maka ini B sama dengan 2/3, 300 derajat. Atau titik B ini bisa ditulis dengan B sama dengan akar 3, min 3. Sampai sini mudah bukan dipahami untuk soal tentang koordinat kutub? Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.